Assalamualaikum, halo YouTube, apa kabar? Selamat datang kembali di channel saya. Pada video sebelum ini kita udah ngomongin Chester, ya sedikit ngomongin tentang Linkin Park, tapi yang menyinggung ya tipis-tipis lah. Nah, di video kali ini kita bakal bahas sedikit gimana sih nasibnya Linkin Park setelah ditinggal sama Chester. Apakah anak-anak Linkin Park bakal terus jalan dengan formasi yang ada, atau mereka bakal cari pengganti baru? Ya maksudnya yang bisa gantiin Chester. Ya, ayo. Ya, jadi sebenarnya masa depan Linkin Park sendiri udah menjadi perbincangan hangat usai vokalisnya Chester Bennington meninggal dunia. Ya, karena Chester juga merupakan salah satu pentolan dari band itu, ya Linkin Park itu Chester ya Linkin Park, ya gitulah kira-kira. Ya, sekali lagi meninggalnya Chester itu nggak cuma bikin kaget para personil dan kerabat Linkin Park, tapi juga penggemarnya yang ada di seluruh dunia. Tapi sayangnya pada waktu itu Mike Shinoda belum bisa buat ngasih jawaban gimana kelangsungan Linkin Park setelah ditinggal sama Chester. Ya, katanya waktu itu saya tidak bisa mengatakan apa yang akan terjadi dengan band ini. Benar-benar tidak ada jawaban, kata Shinoda saat berbincang dengan Vulture pada tahun 2018 lalu. Lanjutnya lagi, menjadi lucu ketika saya mengatakan apapun tentang nasib Linkin Park. Ini akan menjadi headline. Itu bodoh, karena jawaban itu adalah tidak ada jawaban, katanya gitu menjelaskan. Ya sebenarnya masih bingung ya. Ya waktu itu pertama karena kondisinya Linkin Park juga baru banget. Ya boleh dibilang Chester ini partner kerjanya Mike Shinoda. Dan biar bagaimanapun, kehilangan Chester amat sangat berpengaruh dengan cara kerja dan ide-ide yang selama ini dia berikan buat Linkin Park. Ya, dan otomatis selanjutnya spekulasi bahwa Linkin Park akan bubar muncul karena Shinoda memiliki proyek solo. Dan waktu itu dia dikabarkan sibuk menggarap album solo terbaru. Dia juga merilis mini album bertajuk Post Traumatic yang sengaja didedikasikan untuk Chester Bennington. Serba salah ya, kalau nggak gerak dikira nggak kreatif. Kalau bikin proyek solo dikira bakal ya gitulah, netizen ini luar biasa. Dan sebagai lanjutannya, Mike Shinoda juga akan merilis album berjudul sama pada 15 Juni pada tahun itu ya, tahun 2018. Dua lagu diantaranya adalah Crossing a Line dan Nothing Makes Sense Anymore. Ya, Shinoda sendiri mengaku kesulitan membuat musik tanpa kolaboratornya di Linkin Park, yaitu Chester Bennington. Dia katanya seminggu setelah Chester pergi, ide untuk berada di studio musik itu menakutkan. Dan itu bukan hanya ide untuk membuat lagu, tapi juga kesedihan akan kenangannya, ungkap Mike Shinoda. Lanjutnya lagi, ada lapisan ketakutan bagi seorang seniman dalam kondisi seperti ini. Bagaimana jika saya tidak bisa membuat sesuatu yang bagus tanpanya, lanjut Shinoda. Ketakutan itu lantas membuatnya gelisah. Shinoda berharap tak ada orang lain yang merasakan seperti itu. Lanjutnya lagi, kalau orang mengalami sesuatu seperti ini, saya harap mereka tidak merasa sesendiri ini. Jika mereka belum pernah melewati ini, saya harap mereka merasa bersyukur, katanya. Dan setelah lebih dari setahun berlalu dari peristiwa ini, Mike Shinoda ternyata telah mendiskusikan kemungkinan merekrut vokalis baru untuk Linkin Park. Meski belum yakin hal ini bakal terjadi dalam waktu dekat, Mike Shinoda mengatakan mencari vokalis baru adalah hal yang wajar dalam sebuah band. Ya sebenarnya ini serba salah ya. Di satu sisi mungkin ada penggemar-penggemar yang ingin Linkin Park tampil dengan formasi yang seperti itu. Ya layaknya sahabat yang tidak bisa tergantikan. Sebenarnya ada beberapa band yang memilih untuk memajang atau mengosongkan tempat di panggung untuk sahabat mereka yang udah meninggalkan mereka. Bahkan ada band yang memutuskan untuk langsung bubar ketika ditinggal oleh salah satu personilnya. Tapi biar bagaimanapun, proses kreatif itu harus berjalan dengan atau tanpa personil yang lengkap. Apalagi ini, kasusnya orang tersebut sudah meninggal dan gak mungkin bakal kembali. Ya mau gak mau,
Tanpa vokalis pengganti atau dengan vokalis pengganti, band ini tetap harus jalan. Meski belum yakin hal ini bakal terjadi dalam waktu dekat, lanjutnya lagi, itu bukan tujuan saya sekarang. Saya pikir itu harus terjadi secara alami. Dan jika kita menemukan seseorang yang hebat yang kita anggap cocok dengan kepribadian dan cocok secara gaya, maka saya bisa mencoba melakukan sesuatu dengan orang itu. Ya, katanya waktu itu saat diwawancara oleh NME ya sekitar tahun 2019. Ya, selanjutnya rapper tersebut juga mengatakan ia nggak mau dengan sengaja mencari-cari vokalis untuk mengisi posisi Chester Bennington di Linkin Park. Lanjutnya lagi, tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, itu harus terjadi secara alami. Saya tidak akan sengaja mencari dan memasang poster tentang vokalis yang diinginkan. Saya pikir itu sepenuhnya tidak pantas dan merupakan ide yang buruk, kata Mike. Dalam sebuah obrolan lain, Mike mendiskusikan kemungkinan Linkin Park untuk kembali masuk studio atau tampil di panggung. Katanya, jika melakukan itu berarti kami perlu memiliki beberapa orang lain sebagai additional. Untuk mendapat hasil yang baik, maka kami akan melakukannya, kata Mike lagi. Mike Shinoda menyatakan permintaan terus-menerus dari penggemar akan menjadi pendorong bagi Linkin Park untuk kembali ke dunia musik. Ya, katanya lagi, saya pikir ada banyak penggemar yang ingin terus melihat kami di atas panggung dan ingin terus mendengarkan musik kami, bilangnya. Dan dari kabar terbaru dalam sebuah pernyataan yang dibagikan di Instagram, dikatakan bahwa selama 2 dekade para penggemar telah menginspirasi band. Semangat dan dedikasi penggemar adalah sumber kehidupan dari apa yang telah band bangun dan buat. Mereka menulis, dan itu tidak luput dari perhatian. Kami pikir sudah waktunya untuk mulai berbagi sedikit lebih teratur dengan Anda. Ya, ini bahasa Inggrisnya baku ya. Mungkin maksudnya di sini berbagi itu sharing tentang kegiatan mereka, terus apa aja yang mereka persiapkan untuk kelanjutan dari band Linkin Park ini. Dan mulai bulan ini, Linkin Park akan lebih sering membagikan snapshot kecil, petualangan sehari-hari kepada para penggemar. Belum ada rencana konkret, tapi itulah yang juga akan disukai band. Katanya lagi, sampai saat ini semua yang terbaik, Rob, Brad, Dave, Joe, dan Mike, tulis akun Instagramnya Linkin Park. Ya, sebenarnya pernyataan itu juga muncul gara-gara Mike Shinoda pada bulan lalu mengunggah dan menyatakan tidak ada rencana baru untuk tour atau musik. Selain itu, tidak ada album yang sedang dipersiapkan, katanya. Ya, sebenarnya pada bulan Oktober tahun 2021, Mike juga pernah ditanya tentang ide Linkin Park untuk konser lagi. Tapi Mike meragukan kemungkinannya. Mike bilang kalau sekarang bukan waktunya untuk band kembali tampil, karena belum memiliki perhitungan yang berhasil. Dan katanya lagi, dan saya tidak bermaksud bahwa dengan matematika finansial. Maksud saya seperti matematika emosional dan kreativitas, tambah Mike. Ya, mau nggak mau, suka nggak suka, para penggemar Linkin Park pasti akan nanyain terus nih, gimana kelanjutan Linkin Park, gimana proses-proses karya baru mereka, kapan mereka bakal ngeluarin album, kapan mereka bakal manggung lagi. Dan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh nggak bakal hilang selama bandnya masih ada, itu pasti bakal ada terus. Ya, kalaupun udah bubar, yang ditanyain ya kapan reunian, ya nggak jauh-jauh lah intinya. Tapi yang pasti, para penggemar ingin melihat idola mereka berkarya dan manggung lagi, ya itu hal wajar. Karena biar bagaimanapun, sebuah band atau seorang seniman itu besar karena para penggemarnya. Jadi ya nggak tahu nih, gimana para personil Linkin Park menyikapi pertanyaan-pertanyaan dari para penggemarnya ini. Ya, pastinya semua penggemar termasuk saya juga nungguin karya-karya baru dan fenomenal dari para personil Linkin Park. Oke, sepertinya itu dulu video kali ini. Semoga memberikan info yang cukup dan mudah-mudahan ada yang tercerahkan dengan sedikit cerita dari saya. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Ya, kalau perlu di-share. Yang mau komentar silahkan berkomentar di bawah. Yang mau nambahin juga silahkan. Ya, intinya kita saling bantu dan berbagi informasi. Sekian dulu dari saya Al.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.